Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Syarito Official akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini dari beliau, Abah Setu. Video ini sangat penting untuk kita simak dan untuk kita tonton sampai selesai ya teman-teman. Yang mana di dalam video ini banyak makna penting yang disampaikan oleh beliau, Abah Setu, ya, tentang pengenalan diri kita, yang mana diri kita lah yang punya kendali terhadap diri kita sendiri, ya. Jadi seperti apa video yang akan saya tampilkan, teman-teman simak sampai selesai. Ini sebagai sebuah pelajaran yang mana keseharian kita untuk mengenal diri kita. Dan beliau, Abah Setu, membahas soal Jalaluddin Ar-Rumi kalau nggak salah ya teman-teman. Ya, jadi kurang lebihnya teman-teman bisa simak supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Ya, silahkan. Kemudian Jalaluddin menyampaikan tentang firman Allah, walaqad karomna bani Adam, bahwa Allah telah memuliakan bani Adam. Kata beliau, Allah tidak pernah berkata Allah memuliakan langit dan bumi. Tetapi yang dimuliakan adalah Bani Adam, adalah kita. Betapa berharganya jiwa kita. Betapa mulianya kita manusia. Karena kita membawa amanah Allah. Faidah sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Sungguh sangat disayangkan, kata Jalaluddin, manusia melupakan jiwanya. Dan dia sibuk dengan jasadnya. Padahal milik Allah itulah, jiwanya itulah milik Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh jasadnya, kata Jalaluddin. Sebagaimana tadi adalah salah seorang Perdana Menteri yang disuruh datang ke desa. Untuk dia banyak melakukan hal, tapi tidak melakukan apa yang disuruh oleh raja, maka sesungguhnya Perdana Menteri itu tidak melakukan apa-apa. Demikian pula sahabat, kata Jalaluddin Rumi, kalau seandainya di alam dunia ini kita, walaupun kita banyak melakukan banyak hal, tapi kalau tidak melupakan satu hal tadi, jiwamu sendiri, tidak mengenal siapa dirimu sendiri, maka sesungguhnya engkau telah tidak melakukan apa-apa tadi semua. Walaupun kau membangun bukit dari emas, walaupun engkau membuat lembah dari emas, tapi selama engkau tidak mengenal dirimu, sungguh, kata Jalaluddin, engkau sedang tidak mengerjakan apa-apa. Maka Jalaluddin mengumpamakan, dirimu adalah penunggang kuda. Tubuhmu adalah kuda. Sementara dunia ini adalah kandangnya. Tadi semua. Dan dia berkata, apakah sama makanan penunggang kuda dan kuda? Inilah, penunggang kuda adalah jiwa. Dan kuda adalah jasad. Dan bumi ini adalah kandangnya. Adalah tempat makan kuda. Tadi semua. Maka beliau berkata, jangan sampai, walaupun kau banyak melakukan banyak hal, tidak ada artinya apa-apa. Karena yang diminta oleh dia, yang memberikan amanah, jiwa yang dititipkan kepada dirimu, itulah miliknya tadi semua. Dan kemudian Jalaluddin mengumpamakan tentang banyak manusia, kalau seandainya jiwanya itu digunakan untuk mencari yang murah. Jiwamu adalah seumpama pedang yang tajam, yang mahal dari India. Tapi kemudian engkau gunakan pedang yang mahal itu hanya untuk menyayat-nyayat bangkai. Ini perumpamaan yang luar biasa sahabat tadi semua ya. Jiwa kita seumpama pedang yang mahal dari emas, yang bertatakan berlian mutiara, milik Allah. Seharga, sederajat dengan harga surga, jiwa kita. Tapi kata Jalaluddin, pada saat engkau sibuk
Justru engkau membiarkan hanya untuk mencari makanan kuda, bukan makananmu dirimu sendiri. Tadi semua. Maka sesungguhnya engkau telah sia-sia dari hidupmu, dari umurmu. Seumpama tadi adalah bagaimana jiwamu seumpama pedang yang tajam, yang memiliki penuh dengan berlian, tapi kau gunakan untuk menyayat bangkai. Tidak perlu menyayat bangkai dengan pedang yang mahal. Itu semua. Kemudian beliau juga mengumpamakan, seumpama manusia adalah yang memasak sayuran kubis menggunakan dandang dari emas berlian. Buat apa? Kata Jalaluddin. Dari setetes berlian yang ada pada dandang itu sudah cukup membeli alat masak sebanyak apapun. Sementara kau gunakan jiwamu adalah untuk perkara-perkara yang murah. Padahal jiwamu adalah sesuatu yang mahal. Tadi semua. Dan Jalaluddin mengumpamakan seumpama belati yang mahal. Hanya buat untuk menggantungkan benda-benda yang tak berharga di rumahmu. Kau menggunakan paku dari berlian, dari emas, hanya untuk menggantungkan barang-barang bajumu yang murah, bajumu yang loakan, bajumu yang tidak ada harganya. Inilah betapa mahalnya jiwa tadi semua. Dan kemudian Jalaluddin mengumpamakan, ada seorang laki-laki, dia naik unta. Dia ingin berjumpa dengan kekasihnya. Kemudian dalam perjalanannya itu malah dia hilang kesadarannya karena untanya adalah terlalu mengendalikan dia dengan luar biasa. Kenapa? Pada saat dia tertidur, dia tidak tahu bahwa unta itu adalah punya anak di kampungnya. Unta itu punya kandang di kampungnya. Maka pada saat seorang pemuda itu bangun, dia menyadari, kenapa saya berada di kampung saya kembali? Inilah perlambang gambaran jiwa kita yang dibawa oleh jasad. Jasad kita diumpamakan unta tadi oleh Jalaluddin. Kemudian jasadmu menggeretmu, membuang waktumu, sementara engkau melalaikan jiwamu yang sangat berharga. Sehingga pemuda itu berkata, karena engkau telah membawaku kepada kampungku kembali, maka lebih baik aku keluar dan berjalan kaki untuk menyelamatkan diriku, untuk sampai pada kekasihku. Itu Jalaluddin mengumpamakan tentang perjalanan seorang salik menuju Allah. Sementara jasadnya kita manusia itu seumpama adalah unta. Pada saat kita berjalan menuju Allah, jasad kita menggeret kita menuju dunia. Maka kata Jalaluddin, maka dia akan kembali lagi kepada kampung di mana dunia itu diciptakan. Inilah sahabat, saya sering katakan bahwa manusia yang tidak sampai jiwanya itu akan kembali geret kepada kesini lagi. Karena jiwanya, badannya, untanya, kudanya akan dia kembali kepada kandangnya. Tadi semua. Inilah kita yang harus mampu melawan diri kita. Adalah memunculkan sehingga kita keluar jangan sampai kita terjebak pada jiwa jiwa kita justru adalah mati tadi semua. Maka dikisahkan oleh Jalaluddin Rumi adalah tentang seorang ayah yang menyekolahkan anaknya. Dia belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu, berbagai ilmu dia kuasai. Dan bahkan ilmu geometri, ilmu antariksa itu tadi semua. Tapi selama ilmu itu tidak mengantarkan jiwamu, maka tidak ada artinya apa-apa. Ya, oke, jadi seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Bagaimana teman-teman sudah menyimak dari video yang barusan saya tampilkan dari beliau Abah Setu. Ya. Bisa kita ambil pelajaran dari situ. Ya, dari yang disampaikan oleh beliau Abah Setu. Ya, teman-teman, apa yang teman-teman sudah pelajari dan teman-teman pahami mengenai makna-makna penting yang ada di dalam video yang disampaikan oleh beliau Abah Setu. Ya, kita doakan semoga beliau terus memberikan pelajaran
yang sangat penting untuk bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita gali untuk ilmu ya. Dan semoga kita semakin istiqomah untuk mempelajari ilmu dan pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil ya. Jadi itu saja teman-teman dari saya, channel Syadid Official. Kalau salah pemahaman ataupun salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang saya sampaikan, salah apa yang saya lontarkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan saya tutup videonya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya sebelum tutup videonya, saya ulangi, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya.